فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Siapa itu Ahlul Bait inda dzikrih? Nah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa saja yang masuk dalam kategori Bani Hashim yang diharamkan atas mereka sedekah? Inda Iqbal. Keluarga Ali, keluarga Al-Abbas, Alul Harith, Alul Ja'far, dan yang kelima Alul Aqil. Ini 6 keluarga bersama keturunan mereka yang masuk dalam Bani Hashim. Selain mereka ini, Banu Hashim dan Bani Muttalib, siapa saja yang haram atasnya sedekah? Indah Jabir, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya, Indah Arif, nah, maula dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, maula Bani Hashim dan Bani Muttalib juga haram atasnya sedekah, kawan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna maulal qaumi minhum. Sungguhnya maula suatu kaum itu termasuk dari golongan mereka sehingga mengambil hukumnya. Dan sekarang kita masuk dalam ad-darsul awal, suratul Fatihati wa qisarus suwar. Pelajaran pertama dalam kitab ini, ikhwan, yaitu berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kata beliau, suratul Fatihati wa ma amkana min qisaris suwar min suratiz zalzalati ila suratin nasi talqinan wa tashihan lil qira'ah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuh. Pokok pembahasan yang pertama yang hendaknya diilmui oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengambil bagian dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah itu harus, dan hukumnya fardu ain. Hafalan Al-Quran, ikhwan, yang fardu ain untuk dihafal oleh setiap muslim dan muslimah, demikian pula mengucapkan secara benar, jangan sampai terjatuh dalam kesalahan yang jali yang mengubah makna, yaitu surat Al-Fatihah. Adapun selebihnya dari surat-surat Al-Quran, maka hukumnya mustahabbah. Namun disunahkan untuk menghafal dan memperbanyak hafalan, bahkan mengupayakan untuk menghafalkan Al-Quran secara keseluruhannya. Maka diawali di sini pelajaran terkait masalah surat Al-Fatihah dan yang memungkinkan untuk seseorang mempelajarinya dari surat-surat yang pendek terlebih dahulu.
dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ini kalau sampai seorang muslim yang mengaku muslim maupun muslimah yang mengaku menunaikan salat kok sampai dari Zalzalah sampai An-Nas tidak hafal, maka sungguh ini sangat apa? Sangat memprihatinkan. Nah, pelajaran yang diinginkan di sini terkait masalah talqinnya, ditalqin kalau belum bisa membaca. Kemudian tashihan lil qiraah, pembenaran bacaan. Wa tahfidhan, dan juga apa? Tahfidz, berupaya untuk apa? Mengupayakan hafal. Ya. Menghafalkan orang yang diajari, agar yang diajari itu bisa hafal. Ini tahfidz, mengupayakan agar yang diajari itu hafal. Wa syarhan lima yajibu fahmu, dan juga menjelaskan hal-hal yang wajib untuk dipahami dari surat-surat tersebut. Maka penting ikhwan, dari sini kita mengambil pelajaran seseorang ketika turun di masyarakat mengajari manusia, di antara hal pertama yang diajarkan adalah apa? Surat Al-Fatihah. Ini ketika turunnya di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Nabi ketika seorang masuk Islam telah mengucapkan kalimat syahadah yang kemudian beliau ajarkan kepadanya dengan sesegera mungkin adalah terkait masalah salatnya. Dan yang wajib untuk dihafal, yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat yang harus dihafal dalam salatnya adalah Al-Fatihah di antaranya. Baik, perhatikan syarah. Bada al-mu'allif rahimahullahu taala ad-dars al-awwal bi ahammiyati ta'allumi suratil Fatihah wa ma amkana min qisari suwar. Pengarang rahimahullah mengawali pelajaran pertama dengan pentingnya mempelajari surat Al-Fatihah, dan yang memungkinkan baginya untuk mempelajari dari surat-surat yang pendek. Kenapa? Wadzalika anna salata a'dhamu arkanil Islam wa qira'atul Fatihati ruknun min arkaniha lil imami wal munfarid fi kulli rak'ah ala makhtarahul mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kenapa kok ini sangat penting untuk diketahui muslim dan muslimah? Karena salat itu adalah sebesar-besar rukun Islam. Bahkan datang hadis Rasul amril Islam wa amuduhus salah, tiangnya adalah salat. Hadis siapa ini? Indah ya Abdurrahman Riau. Abu Dzar radhiyallahu anhu rawahu ajabta wa ma asabta. Saya jawab tapi tidak benar. Baik, hadis siapa itu? Hendak syukran. Rasul amril Islam wa amuduhus salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Taib, ahsanta. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Taib. Dan membaca Al-Fatihah merupakan rukun min arkaniha, rukun dari rukun-rukun salat. Namanya rukun ikhwan, dalam salat itu harus didatangkan, tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini rukun. Jadi kapan saja lupa rukun dari rukun-rukun salat, maka dia harus apa? Mendatangkannya. Misalnya lupa membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama, maka dia harus menambah satu rakaat untuk bisa mewujudkan Al-Fatihah tersebut, karena rukun.
Tidak sah hanya sekedar dengan sujud sahwi, tapi dia harus apa? Mendatangkan rukun tersebut. Dan rukun ini ya kawan, Al-Fatihah tersebut bagi siapa? Lil imami wal munfarid, bagi imam dan bagi munfarid, dan ini sangat jelas. Kemudian bagi makmum bagaimana? Antum tambahkan, karena tidak disebutkan makmum, sebab memang masalah makmum terjadi khilaf. Terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama, apakah makmum juga apa? Dituntut membaca Al-Fatihah pada sholat-sholat jahriyah ketika imamnya membaca dengan keras, dan pendapat yang rajih ikhwan, jawabannya iya. Al-Fatihah juga merupakan rukun bagi makmum. Berarti antum tambahkan wa qiraatul Fatihah ruknun min arkaniha lil imami wal munfaridi wal ma'mum. Al-Fatihah itu ya rukun bagi siapa? Bagi imam, bagi munfarid. Siapa itu munfarid? Maksud munfarid itu apa? Ahmad. Makmum beda dengan munfarid. Munfarid orang yang sholat sendirian, sedangkan makmum yaitu yang mengikuti imam. Nah, ketiga-tiganya ini dituntut untuk membaca Al-Fatihah karena rukun baginya. Kemudian rukun tersebut dituntut fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat. Ala makhtarahul mu'allif rahimahullah, sesuai dengan apa yang dipilih oleh mu'allif, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan ini juga merupakan pendapat jumhurul ulama, sebagaimana antum bisa lihat dalam catatan kaki. Qala fala tasihhu salatu illa bi qiraatiha fi haqqil qadir ala ta'allumiha, sehingga tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah pada orang yang mampu untuk mempelajarinya. Makanya harus mempelajari Al-Fatihah agar membacanya benar. Dan di antara hal yang sangat memprihatinkan di masjid-masjid kaum muslimin, terkadang ketika seorang safar berdiri bermakmum di belakang imam, nah kadang sangat prihatin dengan banyak imam-imam yang ada di masjid-masjid awam, bacaannya Al-Fatihah tidak karuan. Baik, bacaannya menyedihkan, panjang pendeknya, apalagi kalau kita berbicara tentang makhrajnya, lebih-lebih lagi. Nah, sebagian jatuh dalam lahan jali, dalam kesalahan yang fatal sampai mengubah makna. Karena apa? Hurufnya berubah. Qala falidzalika bada'a ad-dars al-awwal biwujubi ta'allumiha wa qaddamaha ala ghairiha min suwaril Qur'an rukniyatiha fis shalah. Oleh karena itulah beliau mengawali pelajaran pertama dengan menjelaskan tentang wajibnya mempelajari Al-Fatihah dan mengedepankan Al-Fatihah dari surat-surat Al-Quran yang lain, karena Al-Fatihah merupakan rukun di dalam salat. Li hadithi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata sahihah, tidak ada salat yang sah, atau dengan kata lain tidak sah suatu salat. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Dan Nabi SAW juga ketika mengajarkan Al-Quran di awal-awal, tentunya di antara hal yang beliau ajarkan kepada para sahabat adalah Al-Fatihah.
Qala fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara keutamaan Al-Fatihah yang pertama, Al-Fatihatu a'dhamu suratin fil Quran, dan ini cukup untuk seorang betul-betul memperhatikan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya Abi Sa'id ibn al-Mu'alla. Jadi ada Abu Sa'id Al-Khudri, kalau ini beda, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, sungguh aku betul-betul akan mengajarimu surat teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Qala fa'akhadha biyadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta law 'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, digandeng Abu Sa'id ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau ingin keluar dari masjid, aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Anda telah mengatakan aku akan mengajarimu seagung-agung surat di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi kemudian mengatakan, qala na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Iya, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Surat Al-Fatihah itulah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Ini makna as-sab'ul mathani. Dan ini juga nama lain dari Al-Fatihah, yaitu surat apa? Surat As-Sab'ul Mathani. Kenapa dinamakan Sab'ul Mathani? Hendak ya Wafa, ayatnya 7 dan terulang-ulang dibaca di dalam salat. Pada setiap rakaat mestinya harus dibaca, sehingga minimal seorang muslim dalam sehari membaca Al-Fatihah berapa kali? Kalau seandainya hanya salat fardu saja, Khuzaimah, 17 kali minimalnya kalau tidak melakukan sholat sunnah. Belum lagi kalau dia melakukan sholat-sholat yang sunnah. Baik. Maka dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang dibaca oleh kaum muslimin. Wal Qur'anul Azim, dan ini juga nama dari Al-Quran. Nama dari apa? Al-Fatihah dinamakan Al-Quranul Azim. Alladzi utituh, yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini termasuk anugerah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umat Muhammad, di mana Al-Qur'an diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang merupakan seagung-agung surat di dalam Al-Qur'an. Maka ketika membaca, ikhwan, jangan diremehkan Al-Fatihah ini. Baik, cuman sayang kaum muslimin ketika tahu Al-Fatihah ini seagung-agung surat, mungkin kemudian muncul kebid'ahan-kebid'ahan seputarnya, dijadikan dalam banyak hal kebid'ahan. Mau memberangkatkan mayit Al-Fatihah, mau memberangkatkan orang pergi Al-Fatihah, mau membuka acara Al-Fatihah. Nah, banyak sekali kebid'ahan terkait Al-Fatihah ini. Baik, tapi walaupun banyak membacanya itu, tetap saja kalau suruh baca tidak benar juga, ya kan? Prihatin. Yang kedua dari keutamaan Al-Fatihah, ma rawal Bukhari fi qisatil ladzik. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang qissatul ladzik. Al-ladzik
yaitu seorang yang tersengat. Fa'il tapi diinginkan maldugh yang tersengat oleh binatang berbisa. Wa anna rajulan qama faraqahu bi ummil Qur'an fabara'ah. Dan pada kisah tersebut bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan sahabat dan beliau yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau meruqyahnya dengan membaca Ummul Kitab. Ini juga nama lain dari Al-Fatihah, Ummul Kitab. Fabara'a, maka dengan izin Allah sembuhlah orang tadi. Nah, sampai-sampai apa? Seperti baru saja terbebas dari ikatan, langsung terasa terlepas dari bisa tersebut. Fa'amara lahu bi 30 syah wa saqahum labanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketua kampung tersebut memerintahkan untuk diberi dengan 30 ekor kambing. Nah, ini sebagai ungkapan syukur yang tadinya mereka tidak mau menjamu, Allah Subhanahu wa taala berikan sebab untuk mereka mendapatkan jamuan. Penduduk kampung yang didatangi enggak mau menjamu, Allah berikan sebab sehingga ketua kampungnya terkena sengatan binatang berbisa. Dengan sebab itu akhirnya para sahabat dimuliakan, diberi jamuan, diberi 30 ekor kambing, wasaqahum labanan, dan diberi minum susu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana yudrih annaha ruqyah. Yaqsimu wadribu li bisahmin. Nah, baik. Tidakkah tahu dia bahwasanya memang Al-Fatihah adalah ruqyah? Dari sini juga kita mengambil untuk nama Al-Fatihah yang lain adalah Ar-Ruqyah. Suratul Ruqyah. Surat apa itu? Yang dinamakan surat Ar-Ruqyah. Surat apa, Akbar? Al-Fatihah. Kemudian Nabi memerintahkan bagilah dan berikanlah kepadaku satu bagian terkait kambing-kambing yang diberikan tersebut, menunjukkan halal seorang diberi pemberian setelah apa? Meruqyah itu suatu yang halal untuk diterima. Baik. Dan keutamaan yang lain dari Al-Fatihah, akhwan, dari sisi kandungannya sangat jelas. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Dan untuk hambaku yang dia minta. Dan di bagian akhir mulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Inilah bagian para hamba. Di situ doa yang sangat kita butuhkan. Nah, ini menunjukkan keutamaan surat tersebut. Karena Allah menjanjikan apa yang diminta, maka ketika baca Al-Fatihah dan berdoa ihdinas siratal mustaqim, betul-betul berharap untuk diberi petunjuk jalan yang lurus. Jangan sampai hanya sekedar mengalir di lisan, sampai-sampai selesai Al-Fatihah saja tidak sadar. Sebagian orang demikian, dan bahkan mungkin kita terkadang dalam salat, akhwan, ketika sedikit terburu, baca Al-Fatihah tidak sadar, tadi baca belum, sudah selesai tapi tidak ada efeknya di hati. Kenapa? Mengalir begitu saja. Asmaul Fatihah, nama-nama dari Al-Fatihah. Summiyat Al-Fatihah bidzalik li'annaha yustaftahu bihal qira'atu fis shalah. Al-Fatihah nama yang paling masyhur, ikhwan. Dinamakan Al-Fatihah kenapa? Nah, dinamakan demikian kenapa? Karena dibuka bacaan di dalam salat dengannya. Ini kenapa dinamakan Al-Fatihah? Kenapa? Bacaan di dalam Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak boleh kemudian langsung Al-Ikhlas,
atau An-Nas tidak boleh. Tapi Al-Fatihah sebagai pembuka bacaannya. Karena setelah takbiratul ihram tidak ada bacaan yang dibaca dari bacaan Al-Quran kecuali apa? Setelah membaca Al-Fatihah. Aw li'annaha Fatihatul Kitabil Karim. Alasan yang kedua, atau juga dinamakan Al-Fatihah karena apa? Karena itu sebagai pembuka Al-Quran, pembuka Al-Kitabul Karim, yaitu Al-Quran. Sebab surat pertama dalam susunan mushaf surat apa itu? Raihan? Al-Fatihah. Baik. Itu batukmu kenapa? Baik. Kemudian wa tusamma aidan ummul kitab wa ummul Quran. Dinamakan juga Al-Fatihah dengan ummul kitab, juga dinamakan dengan ummul Quran. Wasam'ul mathani, atau kalau mau digandengkan berarti wa tusamma aidan ummul kitab wa ummul Quran wasam'ul mathani wal Quran al-azim. Ini semuanya datang nas dalil yang menunjukkan apa? Juga dinamakan Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha muftatahatun bil hamd. Karena dibuka dengan alhamdu. Ini juga isyarat bahwasanya ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat yang rajih, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Wa tusamma aidan as-salah, dan juga Al-Fatihah ini dinamakan surat as-salah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah katakan qasamtus salah baini wa baina abdi. Aku membagi salat, yaitu membagi Al-Fatihah jadi dua bagian. Wasyifa, surat kesembuhan. Waruqyah, juga surat ruqyah. Wal kafiyah wal waqiyah wa asasul Quran. Nama-nama ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di awal-awal pembahasan tafsir beliau di surat Al-Fatihah. Qauluhu surat Al-Fatihah, yakni yajibu 'alal muslim an yata'allama surat Al-Fatihah li'annaha ruknun min arkanis shalah kama fi hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu al-mutaqaddim. Maksudnya bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk mempelajari surat Al-Fatihah, karena itu merupakan rukun dari rukun-rukun salat, sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Samit yang telah lewat. Bunyinya bagaimana, Khadir? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baik. Wa aidan la yujzi'u anha syai'un minal Qur'ani fis shalah. Demikian pula tidak bisa untuk menggantikan Al-Fatihah ini akhwan sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran di dalam salat. Tidak bisa menggantikan untuk bisa sah suatu salat tanpa Al-Fatihah. Jadi makanya penting sekali untuk seorang muslim mempelajarinya. Kemudian kata beliau, wa ma amkana min qisari suwari min suratiz zalzalah ila suratin nas, dan yang memungkinkannya untuk dia pelajari dari surat-surat Al-Quran yang pendek-pendek dari zalzalah sampai an-nas. Likaunil qiraati masyru'atan fis salati fil jumlah. Dikarenakan apa? Qiraah itu disyariatkan di dalam salat pada umumnya. Nah, fa yustahabbu lil 'ami an yata'allama qisara suwari likauniha ashal 'alaihi wa arfaqa bih. Sehingga disunahkan bagi seorang ami, seorang awam untuk mempelajari surat-surat pendek, dan hendaknya juga apa? Mengambil dari guru yang bacaannya benar, sehingga apa? Ketika digunakan untuk bacaan di dalam salat setelah Al-Fatihah, dia membacanya dengan benar.
Juga karena itu yang paling mudah dan lebih lebih lembut, tidak memberat-beratkan. Ambil yang pendek-pendek terlebih dahulu yang mudah. Waqtara Syekh rahimahullah an yakuna dzalika min surati Zalzalah wa hatta suratin Nasi li amrain. Dan Syekh memilih dari surat-surat pendek dimulai dari Zalzalah sampai surat An-Nas karena dua alasan. Yang pertama, li'anna hadhihi suwara mushtamilatun ala a'zami ma yajibu 'alal muslim an yata'allamahu min amril i'tiqad. Yang pertama dari sisi kandungan surat-surat ini, ikhwan, karena surat-surat ini mencakup perkara-perkara teragung yang wajib diketahui oleh seorang muslim, wajib dipelajari dari perkara-perkara akidah. Karena kaitannya dengan apa? Akidah, berkaitan dengan penetapan hari kiamat, penetapan keyakinan tentang balasan pahala dan balasan atas suatu perbuatan keburukan dan seterusnya. Alasan kedua, wali anna hadhihi suwara qasiratun sahlatul hifdhi. Dikarenakan surat-surat ini pendek dan mudah dihafal. Wa in kana al-Qur'anu kulluhu muyassar illa anna ba'dahu aysaru min ba'din. Dan walaupun Al-Quran itu keseluruhannya adalah dimudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Secara umum mudah, kan? Tidak ada kitab di antara kitab-kitab agama yang dihafal seperti Al-Quran. Baik, mudah, Allah mudahkan untuk dihafal. Bersama dengan adanya kemudahan, itu pun kita masih merasakan apa? Merasakan terasa banyak kesulitan, ya, karena kelemahan kita. Padahal sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak dimudahkan? Hanya saja sebagiannya lebih mudah dari sebagian yang lain dari surat-surat yang pendek. Bagaimana pula bagi siapa saja menghafal Al-Quran akan terasa di sana ada bagian-bagian surat yang memang sulit, ada bagian-bagian juz yang memang sulit. Terkadang beda antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Bagi si fulan ini terasa sulit, bagi yang lainnya tidak. Tapi secara umum untuk Zalzalah sampai An-Nas ini adalah apa? Surat-surat yang mudah. Bagaimana pula kita ketika mentalkin anak-anak, biasa mulai kesulitan kalau sudah masuk pada Al-Bayyinah, mulai terbolak-balik. Tayyib. Qala wal muallifu dzakara Zalzalah li'anna ma qablaha surah lam yakunil ladzina kafaru qad yas'ubu hifdhuha. Ini pun ditanbih memang. Menunjukkan apa? Mereka ini orang-orang yang memang terjun dalam apa? Dalam mengajari manusia, bukan sekedar orang-orang ahli teori saja. Orang yang terjun mengajari anak-anak, mentalkin akan merasakan. Mulai mereka merasakan kesulitan kalau mulai masuk apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, karena sebelum Zalzalah kan lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa ini namanya? Hendak Abdurrahman saran. Al-Bayyinah. Ini terkadang sulit untuk menghafalnya bagi awam, bagi anak-anak kecil. Tayyib. Wallati qablaha suratu Iqra wa fiha tul, dan juga sebelumnya lagi ada Iqra. Itu juga ada lebih panjang. Ya, makanya diupayakan dari Zalzalah dalam mengajari manusia. Metode ini juga penting, kawan. Ketika terjun mungkin mengajari awam di masjid-masjid mereka, awali dari Al-Fatih. Talqin, mbah-mbah, orang-orang tua. Baik. Karena awamun nas itu modal, ya kawan, modal dalam dakwah. Jangan seseorang mengesampingkan membimbing mereka-mereka dari kalangan awamun nas. Terutama masalah salat, mereka butuh untuk betul-betul diajari masalah salat. Seorang bisa mengajarkan salat kepada
seorang ami sehingga tahu salat yang benar, ini sudah menjadi ladang pahala yang sangat besar. Nah, yang sampai seseorang ketika mengenal dakwah salafiyah, nah, dia hanya mau, pokoknya aku mau mengajari seorang yang betul-betul sudah sunni, salafi, sudah kuat. Kalau seperti ini, dia hanya mau terima jadinya. Itu pun yang sudah jadi terkadang dia apa? Dia banyak usik. Akhirnya apa? Timbul khilaf, perselisihan. Pergi satu demi satu. Nasallallahu al-afiyah. Butuh seorang sunni dan setiap ahli sunnati wal jamaah memiliki tanggung jawab dalam dakwah. Memiliki tanggung jawab dalam dakwah. Baik. Dan masing-masing mengambil bagian yang dimampui. Dia sudah mampu membaca Al-Fatihah yang benar, berusaha mengajarkan kepada yang lain. Dan seterusnya, ketika bertemu dengan orang-orang awam memiliki peluang, maka manfaatkan peluang yang Allah berikan. Karena itu sungguh taufik dari Allah, kawan. Telah kita lewati makna taufik apa kemarin dalam khutbah Hudzaifah? Intinya apa? Tashilu subulil khairi wa ta'ah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Baghawi dan yang lainnya. Tashilu subulil khairi wa ta'ah, dimudahkannya jalan-jalan kebaikan dan ketaatan, itu taufik dari Allah. Antum dimudahkan jalan menuju kebaikan, akhwan, itu taufik dari Allah, disyukuri. Qadar Allah jalan-jalan ketemu orang yang baik, diajak pada ke masjid, diajak ngaji, ini taufik dari Allah. Dan sebaliknya juga, yaitu saddu kulli tariqin ila syarr, dan tertutupnya semua jalan-jalan menuju keburukan. Ini juga taufik dari Allah. Terkadang seorang ketika mau berbuat buruk segera terungkap, segera terlihat, segera terbongkar keburukannya. Ini bentuk taufik dari Allah. Allah sayang kepada siapa ini sehingga ketika baru mau berbuat buruk langsung terbongkar. Agar agar sadar, agar berhenti. Karena manusia terkadang kalau perbuatan buruknya tidak terungkap, dia masih tertutupi terus, dia terus-menerus melakukan keburukan itu, wal'iyadzubillah. Qauluhu talqinan, at-talqin akhdhul kalami min fiyil mutakallim musyafahatan. Yang dimaksud dengan talqin adalah mengambil perkataan dari mulut orang yang berbicara langsung dari dari mulutnya. Dalam artian dia mengucapkan, kita mengambilnya. Ini talqin. Gurunya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian muridnya mengikutinya. Fayatit talqinu bimakna tafhim, dan juga datang talqin itu bermakna tafhim, yaitu upaya untuk memahamkan. Lakinal kalam ay fahimah, ini dalam bahasa. Jadi talqin ada dua makna. Talqin yaitu kita mengambil perkataan dari mulut pembicara secara langsung, dan juga talqin bermakna upaya memahamkan orang. Dan kedua-duanya dibutuhkan terkait Al-Quran. Baik. Wal makna annahu yulaqqinu fayaqra'u lahu ahadun thumma yaruddu huwa al-qira'ah ka ta'limis sibyan. Maknanya yaitu dia mentalqin, kemudian membaca untuknya seseorang, kemudian dia mengulangi bacaan tersebut seperti pengajaran anak-anak. Baik.
Fa yaqul al-muallim alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqul al-muta'allim alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti tadi dicontohkan. Gurunya mengucapkan alhamdulillah, muridnya juga kemudian yang belajar mengulanginya. Wa hakadha hatta ya'tiya ala akhir surah, demikian sampai pada akhir surat, kama yasna'u ma'ahu fi baqis suwari hatta yutqin, sebagaimana juga dilakukan pada surat-surat yang lain sampai mutqin. Wa syekhu huna nassa ala talqin li anna al-Qur'an al-Karim fil asli mutalaqqa bit talqin. Dan Syekh di sini menegaskan dengan kata talqin karena memang ikhwan Al-Qur'anul Karim pada asalnya diambil dengan talqin. Nabi dulu mengajari para sahabat dengan talqin, tidak dengan tulisan. Nabi membaca, kemudian para sahabat menghafalnya. Faqad talaqqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi Jibril alaihi salam. Sebab Nabi telah mengambil Al-Quran dari Dari mulut Jibril alaihi salam. Jibril membaca, kemudian Nabi mendengarkan dan menghafalnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini dulu untuk pertemuan kita. Naktahi bihadza, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta